Halo semuanya, selamat siang. Hari ini melanjutkan materi sejarah peminatan. Di kelas ya, sejarah peminatan kali ini sudah masuk ke bab selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang revolusi-revolusi besar di dunia. Ayo coba sebutkan yang kamu tahu ada revolusi apa aja. Dia pinter ya. Ada revolusi Amerika, ada revolusi Prancis, ya, revolusi Cina, ya. Ada juga revolusi Indonesia loh, nanti kita bahas gitu. Tapi revolusi yang paling tertua ya itu revolusi Amerika. Kita lihat materinya, revolusi Amerika. Nih ya, revolusi besar di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini agar nanti kalian tahu, paham ya, konsep revolusi apa, absolutisme, liberal, kolonialisme, dan feodalisme. Mengolah informasi tentang konsep tadi sebut ya, menjelaskan latar belakang, ada revolusi Prancis, Amerika, Rusia, Cina, dan Indonesia. Nanti itu revolusi-revolusi yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama ada revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu tuh kamu lihat ya, itu gambarnya revolusi Amerika. Saya dari ke bawah dulu ya. Nah, revolusi Amerika. Selanjutnya kependudukan Inggris di Amerika. Jadi kenapa sih revolusi Amerika itu ada? Kemudian kenapa, apa hubungannya dengan Inggris gitu ya? Jadi tahun 1492 dianggap sebagai awal dari kolonialisasi Eropa atas benua Amerika. Jadi benua Amerika itu dulunya adalah benua yang diduduki oleh warga-warga asing. Gitu. Asing dari mana? Asing dari Eropa gitu ya. Pada tahun itu, Christopher Columbus berlabuh ke Kepulauan Karibia, Dominika, dan benua Amerika. Columbus menyangka telah sampai di India hingga menyebut penduduk di sana itu dengan sebutan Indian, suku asli Amerika ya. Selain apa yang dia sebutan untuk suku-suku yang di sana, padahal di sana kan ada apa aja? Maya, Inka, dan Aztec. Itu kita kemarin belajar di kelas 10. Terus kemudian atas penemuan tersebut Eropa pun gempar ya, mereka karena merasa menemukan sebuah dunia baru atau the new world gitu. Keberhasilan ekspedisi Columbus ini diikuti oleh ekspedisi negara lain, ada dari Portugis, Inggris ya, Prancis, dan juga Belanda gitu. Jadi negara Eropa lain jadi termotivasi untuk datang ke situ juga. Terus koloni pertama Inggris itu didirikan di 1607 di Jamestown di Virginia, seperti itu. Inggris kemudian berhasil menguasai 13 koloni Amerika ya, 13 koloni yang ada di Amerika gitu ya. Namanya adalah New York, Massachusetts, Connecticut, South Carolina, dan Pennsylvania. Itu ya, itu di antaranya ada 13 ya. Nanti kita lihat daerah mana aja itu. Terus kedatangan orang Inggris ya di Amerika sendiri didasari oleh beberapa alasan ya. Yang pertama itu adalah banyaknya pelarian agama dari Inggris yang mencari tempat untuk mendapatkan kebebasan beragama. Surplus populasi di Inggris, kemudian keinginan untuk mencari emas di Amerika, dan semangat merkantilisme memupuk kekayaan gitu ya, berupa logam emas terhadap negara-negara lain gitu, untuk apa, memperkaya negara sendiri, itu merkantilisme. Selanjutnya peta 13 koloni awal Inggris, tuh petanya ya, peta Amerika ada 13 koloni tadi ya, yang tadi disebutin ada beberapa di depan: Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, Delaware, Maryland ya, New York, New Jersey, ada Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, dan udah, ini udah 13 ya. Ini yang bisa hitung itu udah ada 13. Oke, ini ya, mereka tersebar di sepanjang pantai gitu ya, Atlantik Utara.
pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika, yang pertama itu adalah awal abad ke-17 terjadi perebutan daerah koloni di Amerika Utara. Perebutan daerah koloni itu memicu terjadinya perang 7 tahun gitu yang melatar belakangi ya. Penyebab utama terjadinya perang 7 tahun itu adalah keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara gitu ya. Tadinya Inggris pengen menguasai Amerika Utara. Setelah perang 7 tahun ya, Inggris menetapkan pajak yang tinggi pada penduduk koloni di Amerika gitu. Ini semangat merkantilisme biar memupuk kekayaan Amerika. Peta wilayah Inggris pasca perang 7 tahun. Jadi luas ya. Tuh, kamu bisa lihat tambahan gitu. Ini kalau diperkecil nih, tadi kan sebanyak sini. Gitu ya. Terus selanjutnya berkembangnya selanjutnya ini ada peristiwa yang melatar belakangi revolusi Amerika. Yang pertama adalah berkembangnya paham kebebasan atau liberalisme dalam bidang politik gitu ya. Penetapan pajak yang tinggi ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau di Inggrisnya sana yang di Eropa terhadap 13 koloni Inggris yang ada di Amerika. Pajaknya tinggi gitu. Pada akhirnya mereka melakukan upaya perlawanan ya, namanya adalah peristiwa Boston Tea Party 1773. Jadi tehnya itu diluapkan ke laut seperti itu oleh siapa? Oleh dari tokoh pergerakan sendiri dari tokoh itu ya, revolusinya. Tokoh revolusi di sini ya. Antara lain ada George Washington, nih gambarnya yang ini, kan ini adalah Charles Lee gitu ya. Kalau George Washington itu adalah ia merupakan presiden pertama Amerika ya, memerintah dari tahun 1789 sampai 1797. Demi tetap menjaga keaslian sejarah Amerika Utara, karakter George ini dibawakan sesuai dengan catatan sejarahnya, yakni kuat dan berani, namun juga terkadang menjadi komandan yang bimbang, ya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam sejarah Amerika. Terus Charles Lee merupakan tokoh sejarah yang memegang peranan utama dalam revolusi Amerika. Banyak juga pihak yang mengatakan bahwa Charles Lee ini merupakan seorang jenderal yang seharusnya bisa menjadi komandan yang lebih baik daripada George Washington yang tadi gitu. Tapi sayangnya ya, Charles Lee itu merupakan orang yang tidak mau bekerja bila tidak ada uang atau materialis gitu ya. Selanjutnya, Benjamin Franklin. Ya, ini kurang panjang ya, Benjamin Franklin. Ben ini ya lahir pada 17 Januari 1706. Ia meninggal pada 1790. Ia merupakan salah satu tokoh yang bergelar Founding Father, julukannya untuk pembuat negara Amerika bersama yang di depan tadi ya, George Washington. Marquis de Lafayette. Ini jenderal yang bekerja di bawah bendera Prancis gitu ya. Pada periode revolusi Amerika ini ia bekerja di bawah tangan George Washington gitu ya. Ia lahir pada 1757 dan meninggal 1834. Thomas Jefferson tuh ya, dan John Adams. Sini ya. Penulis Deklarasi Kemerdekaan, dia pun anggota Komite 5 gitu, nih Thomas Jefferson. Terus ada anggota kelima sendiri adalah John Adams. Latar belakang revolusi Amerika ada sebab umum, sebab khusus. Yang pertama, kalau sebab umumnya itu adalah Inggris itu memaksa 13 koloni yang di Amerika memaksa secara sewenang-wenang harus membayar pajak secara khusus untuk mengganti biaya perang ya. Jadi waktu itu ya di Eropa sana Inggris sama Prancis itu sering berperang. Nah, salah satunya tadi ada perang 7 tahun gitu ya. Nah, untuk mendapatkan pemasukan ya untuk membeli senjata atau keperluan administrasi atau keperluan yang lain, negara Inggris itu mengambil pajak yang sangat tinggi terhadap 13 koloni yang ada di Amerika. Istilahnya kayak harus bayar pajak gitu ya mereka ya, walaupun tidak tinggal di Inggris sendiri gitu.
Pajak tersebut terhimpun dalam berbagai undang-undang. Ada Undang-Undang Sugar Act ya 1764 ini terkait tentang perdagangan gula di daerah-daerah koloni ya. Jadi jika perdagangan gula itu harus ada pajaknya sendiri dan ada bea cukai. Terus Currency Act itu mata uang ya, undang-undang mata uang melarang setiap koloni 13 koloni itu untuk mencetak mata uang sendiri. Stamp itu tentang perangko mencantumkan materai pajak ke semua dokumen resmi, lisensi, kontrak dagang dan lain-lain. Quartering Act itu kewajiban setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentara Inggris yang ditetapkan di daerah koloni. Townshend Act itu merupakan pajak impor atas timah, cat, kertas, gelas, dan teh. Itu pajak-pajak ya. Nah, faktor khususnya adalah yang pertama, untuk kebutuhan hidupnya, rakyat Amerika itu hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang dari produksi Inggris, gitu ya. Jadi itu sangat memberatkan karena apa-apa harus pakai barangnya Inggris, gitu ya. Peraturan ini tentu saja sangat ditentang oleh Amerika yang telah menjunjung tinggi paham kebebasan, terutama dalam kegiatan perdagangan. Jadi pemerintah Inggris harus memerintahkan kepada 13 koloni itu agar membeli barang dagangan itu produk Inggris, bukan produk mereka sendiri gitu, padahal mereka sudah punya produk gitu. Adanya kebijakan dari pemerintah Inggris agar rakyat Amerika menjual hasil buminya seperti tembakau, gula, kapas hanya kepada pemerintah Inggris, jadi kayak monopoli gitu ya. Jadi istilahnya dia kolonialisasi bangsanya sendiri, tapi bangsa tersebut di luar wilayahnya dia gitu ya. Terbitnya pamflet Common Sense ya atau akal sehat pada 10 Januari 76 ya, karya seorang kebangsaan Inggris yang bermigrasi di Amerika namanya Thomas Paine. Itu subfaktor khusus. Proses berlangsungnya revolusi Amerika. Nah, dari tanggal 4 Juli 76 Kongres Kontinental mengumumkan pernyataan kemerdekaan. Jadi sudah dikatakan pernyataan kemerdekaan ya. Deklarasi kemerdekaan ini mengandung filsafat tentang kebebasan hak asasi manusia. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, para pemimpin Amerika ini meminta dukungan negara-negara Eropa. Pemimpin Amerika yang gencar melakukan diplomasi adalah Benjamin Franklin. Tadi yang di depan ya. Prancis bersedia membantu Amerika karena pada dasarnya itu Prancis ingin membalas dendam terhadap Inggris gitu dalam perang 7 tahun. Terus tanggal 19 Oktober Inggris memutuskan untuk menghentikan perang. Sejak tahun 1782 Amerika Serikat dan Inggris itu berusaha menyusun perjanjian perdamaian. Di tanggal 3 September ya secara resmi Inggris menandatangani perjanjian Versailles di Paris. George Washington sebagai pahlawan kemerdekaan Amerika ditetapkan sebagai presiden pertama di Amerika. Ingat ya, jadi presiden pertama Amerika itu namanya George Washington. Dampak revolusi Amerika. Yang pertama, itu ada berkembangnya sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Pengakuan hak asasi manusia mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Nah, itu ya. Berikut adalah jadi Amerika itu ya pernah melakukan perlawanan terhadap Inggris karena memang yang melakukan perlawanan itu orang Inggris sendiri ya. Mereka tergabung dalam 13 koloni. Tadi ada 13 koloni ya. Sekarang soalnya itu hanya 3. Yang pertama, catat ya. Yang pertama adalah tokoh-tokoh revolusi Amerika. Yang kedua adalah sebutkan 13 koloni Inggris. Yang ketiga adalah revolusi Amerika. Nah, soalnya ada 3 ya. Nanti kamu fotokan ke WA. Chat WA Japri kepada saya. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, tanya di WA ya. Assalamualaikum.